Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amma dengan NIM 861. Saya di sini sedang mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya dengan dosen pengampu Yusepti Haryani STMM dengan judul pengaruh kompensasi terhadap keputusan kerja karyawan PT MNC Sky Fashion Tanjung Pinang. Pendahuluan latar belakang PT MNC Sky Fashion Tbk adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan di Indonesia yang memulai pada tahun 1994 dan memberikan pilihan 137 saluran terbaiknya dengan 32 channel eksklusif. MNC Fashion saat ini merupakan operator terbesar DTH di Indonesia dengan penetapan pasar mencapai lebih dari 70%, baik pelanggan satelit maupun kabel menggunakan satelit frekuensi S-band. PT MNC Sky Fashion Tbk adalah perusahaan pemegang lisensi perindustrian tayangan televisi berlangganan melalui satelit pertama di Indonesia yang berada di bawah naungan MNC Media yang merupakan grup media terintegrasi terbesar di Indonesia. Fenomena yang terjadi pada karyawan PT MNC Sky Fashion bahwa dalam pemberian kompensasi terkadang menimbulkan kecemburuan sosial antara karyawan satu dengan lainnya, di mana pemberian kompensasi tersebut dirasa masih kurang adil dan baik, di mana bisa dilihat dari masih ada karyawan yang kurang bersemangat dalam bekerja. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat kinerja para karyawan yang merasa tidak dilakukan adil dalam pemberian kompensasi, dan hal ini juga akan sangat merugikan bagi perusahaan karena akan menurunkan produktivitas perusahaan tersebut. Perumusan masalah berdasarkan uraian permasalahan yang telah peneliti paparkan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT MNC Sky Fashion. Tujuan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT MNC Fashion. Batasan masalah berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka diperlukan batasan masalah yang akan penelitian ini. Pembatasan masalah dikarenakan luasnya permasalahan dan faktor yang mempengaruhi permasalahan yang diteliti. Kegunaan penelitian, kegunaan teoritis bagi pihak-pihak lain yang turut membaca karya tulis agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan, dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan di bidang sumber daya manusia, khususnya tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Kegunaan praktis, nambah wawasan penulisan karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk pihak perusahaan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh masukan-masukan yang positif. Sistematis penulisan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka, tinjauan teori, definisi manajemen. Manajemen SDM adalah pengelolaan berbagai kebutuhan sumber daya manusia karyawan di perusahaan. Meskipun MSDM adalah sebuah divisi dalam perusahaan, peran tanggung jawab ini akan oleh pihak HRD. Tugas dalam mengolah sumber daya manusia terus salah satu yang terpenting bahkan bagi pelaksanaannya. Menurut Wilson Ansori,
Andrus 2018, manajemen SDM setidaknya ini dilakukan para anggota organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tindakan tersebut menggunakan aktivis sistematis. Fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pengarahan, keempat pengendalian. Menurut definisi manajemen SDM menurut Edis Nur 2017, manajemen SDM adalah bagian dari manajemen organisasi yang berfokus pada faktor sumber daya manusia dan bertanggung jawab atas pengelolaan unsur manusia yang baik agar menghasilkan tenaga kerja yang puas dengan pekerjaan. Menurut Mondi, New Dalmansori dan Indrasari 2018, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management sebagai pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen SDM. Yang pertama fungsi manajerial, kedua fungsi di proses nasional, ketiga fungsi kedudukan. Definisi kompensasi. Kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawannya beserta keluarganya. Jika statusnya di pemenuhan kebutuhan menjadi semakin banyak, yang pada gilanya kepuasan kerja akan semakin baik. Faktor-faktor pengaruh kompensasi. Yang pertama faktor organisasi, the organization. Kedua faktor pegawai, the employer. Ketiga faktor pasaran, tenaga kerja, the labor market. Keempat faktor pekerjaan, indikator kompensasi. Yang pertama gaji, kedua insentif, ketiga bonus. Definisi kepuasan kerja mengatakan bahwa kompensasi kerja merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Bermacam-macam sikap seorang terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaan serta harapan-harapan yang terhadap pengalaman masa depan. Menurut Sutrisno 2017, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, pekerjaan itu sendiri, work itself, atasan, supervisor, masa kerja, workers, promosi, promotion, gaji, upah, pay, pekerjaan yang menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja, rekan kerja yang mendukung, kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Indikator kepuasan kerja, pertama pekerja, kedua upah, ketiga pengawasan, keempat rekan kerja, kelima promosi. Kerangka pemikiran. Pada penelitian ini akan meneliti pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT MNC Coefficient Tanjung Pinang. Adapun pada penelitian ini kerangka pemikiran sebagai berikut, yaitu pengaruh kompensasi disamakan dengan variabel X, sedangkan kepuasan kerja disamakan dengan variabel Y. Hipotesis. Menurut Sugiono 2018, hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang diteliti. Rumusan masalah ini dinyatakan dalam sebuah kalimat pertanyaan. Penelitian terdahulu terdiri dari jurnal nasional dan jurnal internasional. Metodologi. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif menurut Sugiono 2017. Metode ini disebut juga dengan metode positivistik karena metode ini berlandas filsafat
positivisme. Penelitian ini akan menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT MNC Sky Vision. Jenis data primer. Sumber primer ialah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Menurut Swedi 2018, primer merupakan sumber data di pihak pertama. Pengumpulan data sekunder. Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari sumber dari literatur buku maupun majalah. Teknik pengumpulan data. Pertama, kuesioner. Kedua, observasi. Ketiga, kajian pustaka. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT MNC Sky Vision Tanjung Pinang berjumlah orang 38. Sampel, maka dari itu peneliti mengambil sampel terhadap seluruh karyawan PT MNC Sky Vision Tanjung Pinang sebanyak populasi yaitu berjumlah 38 orang. Teknik pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus tertentu yang digunakan untuk mengetahui mana variabel X mempengaruhi variabel Y. Adapun penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, editing. Kedua, coding. Ketiga, scoring. Keempat, tabulating. Teknik analisis data. Analisis data yang merupakan kegiatan teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dengan bantuan program SPS. Uji kualitas data. Uji validitas digunakan untuk mengatasi layanan butiran pertanyaan dan mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas sebaiknya adalah dilakukan pada setiap pertanyaan divalidnya. Menurut survei ini 2018, item dapat dinyatakan valid jika adanya korelasi yang mendefinisikan dengan jumlah skor totalnya. Uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2018, uji reliabilitas membuka ukuran kestabilan dan konsistensi responden menjawab hal yang berkaitan dengan item-item dalam bentuk kuesioner. Uji asumsi klasik. Uji normalitas. Menurut Pianto 2017, uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah dihasilkan melalui regresi industri normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan